وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن علامات الحب المذكور لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعرض الإنسان على نفسه أنه لو خير بين فقد غرض من أقراضه وفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا. Di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menawarkan seseorang manusia itu atas dirinya sendiri. Seandainya dia dihadapkan pilihan antara kehilangan gharadin min aqradihi, kehilangan satu tujuan daripada tujuan-tujuannya, dan antara kehilangan berkesempatan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai itu mungkin, andai itu bisa, lalu fa in kana faqduha ashadda alaihi min faqdi syai'in min aqradihi, maka jika rasa kehilangan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyakitkan atas dia melebihi kehilangan sesuatu daripada tujuan-tujuan dia pribadi, tujuan-tujuan duniawinya, maka sungguhlah dia itu bersifat dengan ahabbiyah tersebut, maka sungguhlah dia sudah benar bersifat mencintai melebihi. Cinta berlebih apa? Cinta berlebih kepada Nabi Muhammad melebihi dirinya sendiri. Jadi kita hendak menimbang bahwasanya hati kita memang lebih cinta kepada Nabi Muhammad melebihi diri kita. Itu caranya. Seandainya kita dihadapkan dua pilihan, yang satu tujuan duniawi, pilihan yang satunya melihat Nabi, atau pilihan apa? Hokon mana? Kehilangan tujuan duniawi daripada kehilangan kesempatan melihat Nabi. Kita bila bagi dia sendiri kehilangan berkesempatan melihat Nabi itu lebih menyakitkan atas hatinya, nah berarti sudah disebut cinta berlebih kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman la, orang yang tidak semacam ini berarti tidak punya cinta berlebih. Nanti menjelaskannya. Qala al-Qurtubi kullu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan sahihan la yakhlu an wujudani syai'in min tilkal mahabbatir rajihati. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap orang yang beriman dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang benar, maka tidak kosong dia dari mendapat sesuatu daripada itu cinta yang berlebih. Pasti dia mempunyai cinta berlebih itu. Kalau orang beriman pasti cintanya tuh cinta berlebih katanya. Ghaira annahum, hanya saja mereka itu mutafawituna, berbeda-beda kondisinya. Faminhum man akhadha min tilkal martabati bil hafzil awfa. Di antara mereka itu ada orang yang mengambil ia daripada itu martabat dengan bagian yang paling sempurna. Wa minhum,
Man akhadha bil hadzil adna, ada orang yang mengambil dengan bagian yang paling rendah. Kaman kana mustaghriqan fi syahawati mahjuban fil ghafalati, sebagaimana orang yang dia itu tenggelam di dalam syahwat-syahwat, cinta-cinta, dia terhijab dengan kelalaian pada kebanyakan waktu-waktunya. Kita tuh orang yang mabuk cinta ya kah? Seberataan cinta, tapi ada yang ada yang merubah kondisinya, ada yang kondisinya itu kada berubah, keadaannya beda-beda walaupun hatinya sama-sama mereka orang yang beriman mencintai Nabi Muhammad. Lakinnal katsira minhum idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaqa ila ru'yatihi. Akan tetapi banyak daripada mereka bila diingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia merindukan kepada melihat Nabi Muhammad. Bihaitsu yu'thiruha ala ahlihi wa malihi wa waladihi, dengan sekira-kira dia mengutamakan bisa melihat Nabi Muhammad, dia lebih mengutamakan dapat melihat Nabi Muhammad, dia lebih mengutamakan cinta kepada Nabi Muhammad melebihi keluarganya, hartanya, anaknya. Wa yabdilu nafsahu fil umuril khatirati, dia korbankan dirinya sendiri pada perkara-perkara yang berbahaya. Wa yajidu rujhana dzalika min nafsihi wujdanan la taradduda fihi, dia dapati ada keunggulan perasaan itu dari hatinya akan perasaan yang tidak ada kebimbangan padanya. Wa qad syuhida min hadzal jinsi man yu'thiru ziyarata qabrihi wa ru'yata mawadhi'i atharihi, dan sesungguhnya bisa dilihat dari jenis seperti ini ada orang yang mengutamakan ziarah kubur Rasulullah, dia mengutamakan melihat tempat-tempat asar-asarnya Rasulullah ala jami'i ma dzukira, atas seluruh yang tersebut itu. Dia lebih mengutamakan peninggalan Nabi Muhammad daripada peninggalan orang tuanya sendiri. Kalau foto kuitan kada tapi mencari ya kan? Tapi peninggalan Nabi Muhammad baginya penting. Ada foto pedang Nabi Muhammad dicarinya, atau foto sendalnya Nabi Muhammad dicarinya. Ada semacam foto gigi yang Nabi Muhammad yang dulunya pernah terlepas dicarinya, dipajangnya di rumah. Nah, itu karena mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada mencintai keluarganya. Jadinya sudah kada kawa berjumpa Nabi Muhammad, zamannya beda, tapi paling kada peninggalannya masih ada. Dicarinya peninggalan itu, ditelusurinya. Lima waqara fi qulubihim min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena yang telah menetap di dalam hati mereka berupa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna dzalika sari'uz zawali li tawalil ghafalati, hanya saja demikian itu cepat hilangnya ya kah kesan cinta kepada Nabi Muhammad, bisa cepat hilangnya. Kenapa? Karena berturut-turut segala yang melalaikan kita ya kah, kesibukan, urusan ya kah, polemik, masalah bukan mengikis cintanya kada kawa dikikis, tapi ya kita mengikis kesadaran ya kah. Jadi kesadaran kita tuh mulai kayak teralihkan, fokus kita teralihkan kepada yang lain. Faqullu muslimin fi qalbihi mahabbatullahi wa rasulihi, maka setiap orang Islam itu di dalam hatinya
tentu ada mahabbah kepada Allah, tentu ada mahabbah kepada Rasulullah. Idla yadkhulu fil Islam illa biha, karena tidak masuk ia ke dalam agama Islam melainkan dengan sebab cinta. Wan nasu mutafawituna fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pun berbeda-beda mereka pada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihasabi istihdari ma wasala ilaihim, sesuai sekedar menghadirkan, membayangkan apa yang tersampaikan kepada mereka min jihatihi alaihi salatu wassalam, daripada sisi Nabi alaihi salatu wassalam, minan naf'i syamili li khairid daraini, berupa kemanfaatan yang meliputi, yang mencakup kebaikan dua negeri, dunia dan akhirat. Wal ghaflati an zalika, dan juga melupakan dari demikian. Nah, jadi berbeda-bedanya tuh pintangan apa? Pintangan membayangkan dan ghaflahnya. Ada orang yang rencak membayangkan, ada yang orang itu membayangkannya wayah-wayah aja, lebih banyak lalainya. Nah ya kalau berbeda-beda ya lah, beda-beda. Wala syakka anna hadza sahabati radhiyallahu anhum fi hadzal ma'na atamu, tak diragukan bahwasanya bagian sahabat, peran sahabat radhiyallahu anhum pada ini makna jauh lebih sempurna, melebihi perannya kita dalam urusan mencintai Nabi Muhammad. Li'anna hadza tamaratul ma'rifati, karena ini adalah buah daripada ma'rifah, buah daripada pengenalan. Wahum biha a'lamu, mereka sahabat dengannya itu lebih mengetahui. Wa qad rawa Ibnu Ishaq anna mar'atan minal ansari kutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhudin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh meriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya seorang perempuan daripada Ansor terbunuh ayahnya, saudaranya, suaminya pada peperangan Uhud bersama Rasulullah, yang perangnya itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu khairan huwa bihamdillah kama tuhibbina. Kata mereka, khairan, Rasulullah, baik, iya alhamdulillah, sebagaimana engkau sukai, sebagaimana engkau inginkan, sebagaimana engkau cintai. Faqalat, maka berkata perempuan itu, arunihi hatta anzura ilaihi, perlihatkan akan daku kepadanya. Jadi kita tunjukkan Rasulullah kepadaku, hatta anzura ilaihi, hingga aku bisa memandang kepadanya. Falamma ra'athu qalat kullu musibatan ba'daka jalalun ay saghiratun. Manakala perempuan ini melihat Rasulullah langsung, maka dia pun bersabda, setiap musibah yang selain engkau jalalun ay saghirah, kecil dan sepele, ya kan? Kecil yakni sepele. Masya Allah ya kan? Padahal kematian abah, padahal kematian dingsanak, padahal kematian laki. Tapi kada puas inya, gelisah hatinya bila belum mendengar kabar Rasulullah ini selamat saja kah. Tatkala dijawab oleh sahabat, Rasulullah dalam keadaan baik, selamat. Belum puas lagi, amun kada melihat langsung. Pas melihat langsung, komentarnya apa? Setiap musibah selain engkau sebenarnya remeh dan sepele. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhamai. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dicintai oleh kami melebihi daripada harta-harta kami, anak-anak kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Bahkan melebihi daripada air yang sejuk atas dahaga yang bersengatan. Artinya seandainya kehausan, mana nih kehausan? Kehausan itu kan sakit dah. Ada kalau banyu waktu kita datang waktu kita haus-hausnya ada orang membawakan banyu mahimunga luar biasa. Jar Sayyidina Ali, Nabi Muhammad itu kami mencintainya melebihi air yang sejuk yang datang saat kami kehausan. Walamma akhraja ahlu Makkah Zaid bin Dathina minal harami liyaqtuluhu qala lahu Abu Sufyan ibnu Harb anshuduka billah ya Zaid atuhibbu anna Muhammadanil ana indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlika faqala Zaid wallah ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatun wa inni jalisun fi ahli. Qala Abu Sufyan ma ra'aitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Manakala mengeluarkan oleh penduduk Mekah Zaid bin Dasinah dari tanah suci agar mereka membunuhnya, mengeksekusinya. Ada cerita sebelumnya lah, kulit lagi perang apa kata. Jadi Zaid bin Dasinah ini kena tipunya. Kena tipu. Mun ikam turun jar pada gunung, ikam selamat waktu perang nih ada sekudung. Musuh di bawah. Tapi sudah di atas gunung tuh sedikitannya aja lagi beberapa orang. Musuh ini banyak. Ini ikam mau turun ya ikam selamat. Soalnya mau turun, ya kah? Kadanya selamat mah dijualnya. Kemana menjual? Ke kafir Quraisy. Nah kafir Quraisy sarik benar lawan bukan Nabi Muhammad, Rasulullah dan sahabat. Nah dendam inya lawan Rasulullah dan sahabat. Nah lalu hendak dibunuhnya di tengah orang banyak. Ya kah? Hendak dipanggalnya kepala disaksikan orang banyak yang pasnya dijual tadi ya kah? Pas dikeluarkan ya dari penyekapan. Lalu nih jar Abu Sufyan nih. Anshuduka billah, aku sumpah engkau dengan nama Allah, ya Zaid, hei Zaid. Apakah kamu suka bahwa Muhammad sekarang berada pada kami penggal kepala dia, sedangkan engkau berada di keluarga engkau. Zaid, seandainya Muhammad nih hari ini kepala dia yang kami penggal bukan kepalamu, apakah engkau suka itu? Engkau pulang dengan selamat, tapi gantinya Muhammad. Faqala Zaid wallah ma uhibbu anna Muhammad al-an. Kata Zaid, demi Allah aku tidak suka bahwasanya Muhammad sekarang ini fi makanihi alladhi huwa fihi, di tempatnya yang dia berada saat ini terkena satu duri pun aku tidak suka. Tercucuk duri pun, sebilah duri pun aku tidak suka. Wa inni jalisun fi ahli, sedangkan aku duduk santai di tengah keluargaku. Faqala Abu Sufyan ma ra'aitu ahadan minan nas, aku belum pernah melihat seseorang daripada manusia mencintai seseorang seperti mencintainya sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. Ma ra'aitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Saksian Abu Sufyan tak, aku belum pernah lagi melihat ada dua orang
yang satu mencintai yang satu, yang mencintainya itu sama lawan mencintainya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kesayangan laki lawan bini pun kada segitunya benar jari ya kan. Kesayangan abah lawan anak pun kada segitunya benar. Tapi ini kesannya Masya Allah ya kan. Ini kada Abu Sufyan aja pang yang mau ucap inilah. Orang-orang lain pun pernah melihat langsung, komentarnya sama. Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin. Qala al-Imam Al-Baghawi fi tafsirihi nazala qauluhu ta'ala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi-nabi, kalangan siddiqin, orang-orang yang benar dalam beriman, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, baik mereka itu sebagai teman. Kata Al-Baghawi tafsirnya ini, ayat ini turun berkenaan fi Thauban, berkenaan dengan Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syadidal hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalila sabri anhu, sedikit sabarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadangkala menahan diri untuk tidak bertemu Nabi. Fa'atahu dzata yaumin, maka Thauban mendatangi suatu hari, wa qad taghayyara launuhu, dan sesungguhnya telah berubah warna mukanya, yu'raful huznu fi wajhi, dikenali ada kesedihan dalam wajahnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ghayyara launaka, bersabda kepada Thauban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ghayyara launaka, apa yang merubah warna wajahmu ya Thauban? Faqala ya Rasulullah ma bi maradun wala waj'un ghaira anni idza lam araka istawhashtu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Ya Rasulullah, tidak ada padaku sakit, tidak ada padaku nyeri, tidak ada sakit, tidak ada nyeri. Hanya saja aku bila tidak melihat akan engkau, aku gelisah, akan kegelisahan yang bersangatan hingga aku bisa berjumpa dengan engkau. Summa dzakartul akhirah, kemudian aku ingat akhirat. Fa akhafu alla araka li annaka turfa'u ma'an nabiyyin wa inni indakhaltul jannata fi manzilatin adna min manzilatika. Aku ingat akhirat, aku takut aku tidak melihat engkau karena bahwasanya engkau akan ditinggikan bersama kalangan nabi-nabi. Sedangkan aku jika pun masuk surga berada di tempat yang di bawah daripada tempat engkau. Wa in lam adkhulil jannata la araka abadan, dan jika aku tidak masuk surga, aku tidak melihat engkau selama-lamanya. Panazalat hadhil ayatu, lalu turunlah ini ayat. Wa kadza dzakarahul Wahidi, seperti demikian menyebutkannya oleh Al-Wahidi, wallahu subhanahu wa ta'ala